Kita hidup di dunia ini tidak lama. Setiap orang sudah ditentukan waktunya. Bila timing tiba, walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila ajal datang, maka tidak dapat diundurkan walaupun sesaat, dan tidak dapat pula dimajukan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa, yang hidup akan merasakan mati. Hendaknya kita menginginkan ibarat sebuah kapal. Bila muatan kapal sudah penuh, baru berangkat. Begitu juga dengan diri kita. Hendaknya kita meninggalkan dunia ini, mempersiapkan bekal amal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapal saja baru berangkat bila muatan sudah penuh. Jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini tidak membawa bekal amal. Kita ini hidup di atas bumi Allah, bernapas dengan paru-paru yang dititipkan Allah, menjadi renungan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu selagi kita hidup di atas muka bumi ini. Jika kita mau mendengarkan nasihat para ulama, mau mengikuti wirid pengajian, mau mendengarkan tausiah, mau mendengarkan khutbah Jumat, dengan itu bertambah baik kita, bertambah meningkat amal kebaikan kita, dan bertambah semangat dalam beribadah. Berarti kita termasuk menjadi hamba-hamba yang beruntung. Berarti cahaya Islam, cahaya iman, dan hidayah masih menembus ke dalam hati kita. Doa itulah yang selalu kita ucapkan habis dari setiap solat. Allahumma ja'alli nura fi qalbi wa nura. Ya Allah, berikan aku cahaya. Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku. Ada 3 nasihat yang penting menjadi renungan ketika kita hidup di atas dunia ini. Yang memberikan nasihat itu adalah malaikat Jibril, yang menerima nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya, nasihat itu ditujukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau nasihat itu untuk Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah, maksum, dan sudah dijamin masuk surga, Nabi saja mau menerima nasihat. Datang pertanyaan, muncul pertanyaan, apakah kita masih mau menerima nasihat? Kita berharap sampai akhir hayat hidup kita, hidayah itu selalu tercurah sehingga hati kita lembut dan selalu bisa menerima nasihat. Nasihat pertama, isma sikta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingatlah kamu akan menjadi mayit. Kamu akan menjadi mayat. Hidup di dunia ini tidak akan ada habis-habisnya. Dunia ini fata morgana, semakin dikejar rasanya sudah sampai, ternyata belum juga. Ibarat meminum air, semakin diminum semakin haus. Inilah dunia dan tidak akan ada habis-habisnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur, sampai masuk ke dalam liang lahat. Dan jangan kita mengira ketika kita hidup dibiarkan kita begitu saja. Tentu tidak. Ada yang selalu mengawasi kita, malaikat raqib, malaikat atib, yang mencatat setiap amal perbuatan kita. Di akhirat nanti, dosa, kesalahan, aib, cacat yang pernah kita perbuat, semuanya akan ditampakkan, semua akan diperlihatkan. Ibarat kita melihat CCTV, kita menjadi penontonnya. Jika kebaikan yang kita tanam ketika kita hidup di atas dunia ini, maka kebaikan juga yang akan kita terima. Dan sebaliknya,
Bila kejahatan, keburukan itu pula yang akan kita terima nantinya. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Selagi hidup, kita dapat memilih jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika kita hidup, kita hendaknya memilih jalan wa taqwaha, jalan orang yang beriman, jalan orang yang beramal soleh, jalan orang-orang yang bertakwa, jalan orang yang hatinya hanya cinta dan takut kepada Allah semata. Bukan memilih jalan fa'alhamaha, jalan-jalan orang yang bengkok, jalan orang yang fasik, jalan orang munafik, jalan orang-orang yang musyrik. Nasihat kedua, wa a'mal ma syi'ta fa innaka majzibi. Berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingatlah engkau akan mendapat balasan. Justru itu, selagi hidup masih diberikan kesempatan, mari kita mempersiapkan bekal amal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan dunia ini jembatan menuju akhirat. Jika kita kaya, dengan harta itu mau kita bersedekah, mau kita berimpak, mau kita berwakaf, mau membantu fakir miskin, mau membantu anak yatim, maka harta yang kita miliki itu harta yang mampu nanti menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi hidup, tingkatkan ibadah, perbanyak zikir, perbanyak solawat, memperbanyak baca Al-Quran, tegakkan qiyamul lail, dan selalu solat berjamaah di masjid, sehingga perbuatan baik yang kita lakukan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'mal ma syi'ta fa innaka majzibi. Apa yang kita buat di dunia ini, maka di akhirat kita akan mendapat balasannya. Nasihat ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariku. Cintailah siapa yang kamu suka, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Saat ini siapa yang kita sayangi, keluarga, istri, suami, saudara, sahabat, kita berpisah juga dengannya. Siapa lagi yang paling kita sayangi? Anak-anak yang kita miliki, penyejuk hati pelipur lara. Bila tidak berjumpa dengan anak, rindu tidak terbendung. Mengapa kita rindu? Karena ada titisan darah kita kepada anak yang kita miliki. Ternyata dengan anak pun kita berpisah jua. Dahulu kita datang sendirian dan akan kembali sendirian, apalagi nanti di akhirat kita juga sendirian. Yauma yafirrul mar'u min ahi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yauma izin sa'nu yu'ni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ternyata dahulu kita datang sendirian di dunia ini dan akan kembali nanti juga sendirian. Ternyata yang kekal abadi yang menemani kita adalah amal. Ada satu harapan bagi kita yang masih hidup hari ini. Buatlah apa yang kita cintai hari ini. Setelah kita tiada, mereka tetap sayang kepada kita. Anak yang dimasukkan di pondok pesantren, dengan itu mereka mau mendoakan kita. Di sepertiga malam diambilnya air wudu, dibentangkannya sajadah, solat sunat tahajud, berdoa bercucuran air mata. Ia membacakan surah Al-Fatihah,
ia membacakan doa untuk kita. Itulah yang kita harapkan dari mereka. Cintailah sesuatu apa yang kita cintai. Namun ketika kita telah tiada, mereka mampu menolong kita. Yang kita harapkan adalah awaladun soleh, anak yang soleh. Hendaknya kita selalu mensucikan jiwa kita. Kita selalu mensucikan rohani kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sehingga hati kita selalu bisa menerima nasihat dan selalu bisa menerima kebaikan.